Pembicara berikutnya adalah Dr. Rangga R. Saleh, SPTATKL Konsultan. Ya, beliau menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia dan spesialis juga diselesaikan di Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah staf medis dari KSM PATKL RSCM FKUI mulai tahun 2017 dan beliau sudah mendapatkan gelar konsultan ya baru-baru ini. Topik yang akan dibawakan Dr. Rangga adalah diagnosis dan tata laksana awal otitis media supuratif kronis. Waktu kami persilakan Dr. Rangga 10-15 menit. Baik, terima kasih Dr. Artono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Dokter semua dan juga para peserta. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosis dan tata laksana awal dari otitis media kronis. Sebagai outline dari presentasi saya pada siang hari ini adalah yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan mengenai otitis media supuratif kronik, kemudian anatomi dari telinga, patofisiologi otitis media, penegakan diagnosis, tata laksana awal, dan juga di akhir akan ada kesimpulan. Sebagai pendahuluan, seperti tadi disampaikan juga oleh Dr. Dewi Pratiwi bahwa otitis media adalah suatu kondisi inflamasi di telinga tengah yang dapat bersifat akut maupun kronik. Dan otitis media ini bisa terjadi pada semua usia, baik anak maupun usia lanjut. Untuk di setting rawat jalan sendiri, otitis media supuratif kronik ini mungkin adalah atau otitis media ini adalah suatu penyakit yang paling banyak ditemukan dalam setting rawat jalan. Dan otitis media ini dapat mempengaruhi salah satu fungsi panca indera, yaitu adalah fungsi pendengaran, sehingga dapat menyebabkan disabilitas yang juga dapat bersifat permanen. Sedikit mengenai anatomi telinga. Jadi secara mungkin review sedikit saja bahwa telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Kita lihat di sini bahwa telinga luar dan telinga tengah ini dibatasi oleh membran timpani yang menyebabkan kavum telinga tengah ini atau rongga telinga tengah ini adalah ruangan yang terpisah dari udara luar. Dan ini kita bisa lihat bahwa gendang telinga atau membran timpani ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pars tensa dan juga pars flaccida. Dan dengan kondisi otitis media ini dapat terjadi inflamasi di rongga yang terletak di balik dari membran timpani ini. Bagaimana terjadinya otitis media? Jadi otitis media itu sendiri terjadi karena adanya gangguan fungsi tuba Eustachius. Adanya gangguan fungsi tuba Eustachius ini akan mengakibatkan gangguan ventilasi dan juga drainase dari telinga tengah, sehingga terjadi inflamasi yang pada akhirnya akan terjadi penumpukan cairan. Nah, apabila terjadi infeksi sekunder pada kondisi terkumpulnya cairan di rongga telinga tengah tadi, maka akan menyebabkan perforasi atau lubang pada membran timpani. Nah, apabila terjadi dalam suatu kondisi episode yang akut, maka disebut dengan otitis media akut seperti tadi sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Namun apabila perforasi ini menetap, maka akan terjadi kondisi yang kronik, di mana kita sebut dengan otitis media supuratif kronik, yang ditandai dengan adanya inflamasi pada telinga tengah disertai dengan perforasi pada membran timpani yang bertahan lebih dari 2 bulan. Biasanya pada kondisi otitis media supuratif kronik ini terjadi infeksi sekunder yang disebabkan karena bakteri Pseudomonas aeruginosa. Otitis media itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu otitis media akut dan juga otitis media kronik. Otitis media akut tadi sudah banyak dibicarakan sebelumnya. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas otitis media kronik, terutama yang baik yang supuratif, terutama yang supuratif dan juga sedikit mengenai adesiva. Nanti untuk otitis media efusi juga akan dibicarakan oleh pembicara berikutnya. Kemudian dari otitis media supuratif kronik itu kita bisa bagi 2 lagi menjadi otitis media supuratif kronik tipe aman atau tubotimpanik yang tanpa kolesteatoma, atau tipe bahaya yang disertai dengan kolesteatoma atau disebut juga atikoantral. Untuk menegakkan diagnosis dari otitis media supuratif kronik ini, tentunya kita lakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk dari anamnesis ini kita bisa lihat bahwa terutama gejala yang membawa pasien datang ke dokter itu adalah adanya keluar cairan dari telinga atau otore yang bersifat kronik, yaitu selama lebih dari sampai dengan 2 bulan. Otore ini bisa hilang timbul, jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, dan juga bisa juga terus-menerus, tergantung dari jenis dari OMSK tadi. Kemudian karakteristik dari sekretnya itu biasanya dia bersifat kental,
dan juga warnanya kekuningan atau kehijauan dan disertai dengan bau yang tidak enak atau bau busuk. Keluhan ini juga seringkali disertai dengan adanya gangguan pendengaran dan juga dapat terjadi komplikasi pada kasus-kasus otitis media supuratif dengan kolesteatoma. Jadi kadang-kadang pasien ini datang ke dokter karena adanya komplikasi tadi, antara lain nyeri di belakang telinga, atau ada lubang atau fistula di belakang telinga, kemudian ada kelumpuhan saraf wajah, telinga berdenging atau berdengung, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan juga tanda-tanda infeksi intrakranial seperti sakit kepala, kemudian kejang, dan juga muntah yang proyektil. Dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat salah satu kriteria utama dari diagnosis OMSK ini adalah adanya perforasi yang kronik pada membran timpani. Dan letak perforasi tadi dan juga karakteristik perforasi tadi akan menentukan tipe dari OMSK yang kita hadapi. Apabila dia perforasinya sentral, seperti pada gambar yang besar ini terjadi perforasi sentral, yaitu adalah perforasi yang melibatkan pars tensa dari membran timpani. Dan ini kita bisa sebut sebagai OMSK yang tipe aman karena kecil resikonya terjadi kolesteatoma. Sedangkan pada perforasi marginal seperti pada gambar yang di bawah ini, di mana terjadi keterlibatan sebagian anulus timpanicum atau perforasi di aptik seperti gambaran di atas ini, apabila terjadi perforasi pada pars flaccida dari membran timpani, maka kita bisa klasifikasikan sebagai OMSK tipe bahaya atau OMSK yang memiliki resiko terjadinya kolesteatoma. Nah, diagnosis dari OMSK tadi ditetapkan dari gejala klinik, dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan otoskopi. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan dengan center saja, tapi kita harus melakukan pemeriksaan dengan otoskopi. Kemudian juga diagnosis pendengaran ini perlu ditegakkan pada pasien-pasien dengan OMSK karena seringkali terjadi adanya gangguan pendengaran, baik dengan penala untuk pemeriksaan sederhananya atau dengan audiometri. Kemudian diagnosis penunjang juga dapat dilakukan pemeriksaan radiologi seperti fotopolos mastoid dengan posisi Schuller atau dengan pemeriksaan high resolution CT scan mastoid. Pemeriksaan kultur resistensi pada sekret telinga tengah untuk mencari kuman patogen itu dapat dilakukan juga, namun bukan suatu pemeriksaan yang rutin. Biasanya kita lakukan pada kasus-kasus di mana tidak terjadi atau tidak respon dengan terapi yang sudah diberikan, kita bisa lakukan pemeriksaan kultur resistensi. Kemudian jangan lupa pada saat kita mendiagnosis OMSK, kita juga harus menelusuri atau mencari kemungkinan adanya OMSK tipe bahaya dengan komplikasi. Jadi tanda-tanda awal dari OMSK tipe bahaya itu adalah tadi saya sudah sebutkan bahwa ada perforasi marginal atau atik di mana terjadi resiko yang tinggi terjadinya kolesteatoma seperti pada gambar ini. Kemudian juga harus kita anamnesis atau pemeriksaan fisik kita lakukan untuk mencari adanya tanda-tanda komplikasi seperti abses atau fistula retroauricula, adanya jaringan granulasi pada telinga tengah, atau secara fisik kita bisa melihat adanya kolesteatoma pada telinga tengah yang menegakkan diagnosis OMSK pada pasien adalah suatu OMSK tipe bahaya. Jadi tadi OMSK itu bisa dibagi dua, ya, menjadi OMSK tipe aman yaitu tanpa kolesteatoma dengan OMSK tipe bahaya dengan kolesteatoma. Kemudian OMSK tipe aman ini bisa kita bagi dua lagi menjadi dua kelompok terkait dari apakah aktif atau tidaknya sekretnya. Jadi kalau misalnya dia suatu kondisi inflamasi kronik di mana terjadi adanya infeksi akut di atasnya, maka terjadi OMSK tipe aman aktif dengan sekret yang mengalir dari telinga tengah. Sedangkan pada kondisi inflamasi kronik, yaitu OMSK tanpa adanya infeksi sekunder, maka didapatkan rongga telinga tengah yang kering seperti pada gambar ini, kita klasifikasikan sebagai OMSK tipe aman tenang. Nah, tadi kita bicara mengenai OMSK tipe bahaya berisiko menimbulkan komplikasi. Komplikasi apa saja yang mungkin terjadi dari OMSK tipe bahaya? Yang pertama adalah kita bagi dua secara garis besar menjadi komplikasi intratemporal dan juga komplikasi intrakranial. Untuk komplikasi intratemporal itu bisa terjadi abses superosteal yang bermanifestasi sebagai abses retroauricula, kemudian terjadi paresis nervus facialis, bisa juga terjadi labyrinthitis, petrositis, dan juga trombosis sinus lateral. Sedangkan pada komplikasi intrakranial itu dapat terjadi abses ekstradura, abses pada cerebri pada jaringan otak, atau juga dapat terjadi meningitis yang berasal dari infeksi telinga disebut juga dengan meningitis autogenik.
Bagaimana tata laksana pada otitis media supuratif kronik? Kita bisa bagi menjadi penata laksana medikamentosa dan juga penata laksana pembedahan. Sebagai terapi awal atau tata laksana awal, tentunya kita mengutamakan penggunaan terapi medikamentosa. Yang pertama adalah kita edukasi kepada pasien untuk menghindari kontak telinga dengan air. Kemudian juga dapat diberikan cairan pencuci telinga atau obat telinga ini untuk membersihkan liang telinga dan juga rongga telinga tengah dari sekret-sekret. Dapat digunakan larutan peroksida 3% atau H2O 3%, kemudian asam astat 2%, dan juga NaCl 0,9%. Cairan cuci telinga ini sangat penting diberikan pada kasus-kasus OMSK tipe aman yang aktif ya, karena di situ biasanya banyak sekali sekret yang akan mengganggu absorpsi dari obat-obatan yang kita akan berikan secara topikal. Jadi obat-obatan yang kita berikan secara topikal antara lain adalah antibiotika, yaitu seperti tetes telinga ofloxacin maupun ciprofloxacin. Terapi utama antibiotika pada kasus-kasus OMSK ini kita utamakan adalah menggunakan antibiotik yang sifatnya topikal, karena konsentrasi antibiotik yang diberikan secara topikal di telinga tengah itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita berikan dengan sistemik. Nah, antibiotik sistemik ini memiliki peran terutama pada kasus-kasus di mana terjadi komplikasi, misalnya pada komplikasi intrakranial atau komplikasi intratemporal, dan juga pada kasus-kasus di mana pasien mengalami adanya kondisi imunodefisiensi, maka antibiotika sistemik ini memiliki peran. Antibiotik sistemik yang dapat dipilih untuk untuk menangani kasus OMSK ini adalah golongan antibiotik yang memiliki efek anti pseudomonas, seperti misalnya quinolone atau cephalosporin generasi keempat. Sedangkan untuk tindakan pembedahan, ini adalah salah satu tata laksana lanjut sebenarnya. Pembedahan ini bisa berupa hanya timpanoplasti atau hanya rekonstruksi dari membran timpani, atau juga dapat disertai dengan pembedahan pada rongga mastoid yang kita sebut mastoidectomy. Seperti tadi Dr. Tiwi sudah sampaikan bahwa otitis media ini seringkali tidak hanya melibatkan rongga kafum timpani saja, tapi juga melibatkan rongga mastoid yang disertai dengan air cells-nya. Maka salah satu tindakan pembedahannya juga adalah dengan mastoidectomy, dapat berupa kana wall up maupun kana wall down. Kemudian tindakan pembedahan lain yang kita bisa lakukan juga adalah dengan osikuloplasti, di mana kita melakukan rekonstruksi terhadap osicular chain. Jadi seperti yang kita lihat di anatomi bahwa kondisi inflamasi telinga tengah dapat merusak sambungan dari tulang-tulang pendengaran sehingga terjadi gangguan dari osicular chain. Ini yang kita rekonstruksi dengan tindakan osikuloplasti. Kemudian pasca mastoidectomy kana wall down itu dengan kavitas mastoid yang besar dapat juga kita lakukan prosedur obliterasi mastoid atau rekonstruksi liang telinga. Nah, ini adalah algoritma bagaimana kita menangani pasien dengan OMSK tipe aman tanpa kolesteatoma. Kita lihat kalau misalnya pasiennya itu masuk ke dalam OMSK yang tipe aman tenang atau tidak ada sekret yang aktif, maka sebenarnya tidak diperlukan terapi medikamentosa apapun. Namun pasien diedukasi untuk menjaga telinga tetap kering, dan juga pasien diedukasi untuk dikonsultasikan ke dokter THT agar dapat dilakukan tindakan pembedahan untuk merekonstruksi membran timpani yang perforasi tadi. Nah, apabila dokter menemukan pasien OMSK tipe aman dalam kondisi aktif di mana ada sekret yang mengalir dari telinga tengah, maka dapat diberikan terapi inisial dengan menggunakan cairan cuci telinga, antibiotik topikal, dan pada kasus-kasus tertentu antibiotik sistemik. Apabila otore kemudian berhenti, maka dokter bisa melanjutkan ke OMSK tipe aman tenang. Tapi apabila misalnya otore tetap terjadi setelah terapi selama lebih dari 1 minggu, maka kita perlu melakukan pemeriksaan kultur resistensi untuk mencari mikroorganisme. Kemudian apabila menetap lebih dari 3 bulan dapat dilakukan tindakan pembedahan juga. Jadi sebenarnya terapi medikamentosa ini memiliki tata laksana awal ini dapat diberikan pada kasus-kasus OMSK tipe aman aktif yang sedang ada sekret yang mengalir. Sedangkan untuk OMSK tipe bahaya, terapi utamanya adalah pembedahan. Jadi tata laksana awal pada OMSK tipe bahaya adalah tata laksana komplikasinya ya, apabila terjadi komplikasi, atau juga tata laksana untuk keluhan-keluhan yang diatasi. Namun pembedahan untuk mengatasi OMSK tipe bahaya secara
tuntas itu harus segera dilakukan oleh dokter THT. Jadi tata laksana komplikasi ini pada OMS kreatif berbahaya seringkali membutuhkan pendekatan atau approach multidisiplin, tidak hanya dari dokter spesialis THT saja, tapi juga dengan dokter penyakit dalam atau dokter anak, kemudian dokter neurologi, dan juga bedah saraf. Dan multidisiplin approach ini melibatkan pemberian antibiotika sistemik dan juga pembedahan tentunya. Sedangkan untuk pemberian kortikosteroid itu sangat terbatas ya, tergantung dari kebutuhan per pasien. Jadi untuk OMS kreatif berbahaya, tata laksananya terutama dengan komplikasi intrakranial. Yang pertama kita adalah lakukan rawat inap untuk melakukan observasi tanda vital, terutama demamnya. Kemudian juga kita berikan antibiotik sistemik intravena dengan cefalosporin generasi 4 dan juga atau golongan quinolone. Kortikosteroid intravena tadi ini sangat terbatas penggunaannya, biasanya diberikan untuk mengurangi edema otak pada kasus-kasus peningkatan tekanan intrakranial akibat abses otak atau infeksi intrakranial. Sehingga tadi pendekatan multidisiplin sangat diperlukan. Sedangkan untuk komplikasi intratemporal itu kita lihat di sini bahwa sebagian besar adalah dengan penggunaan antibiotik dosis tinggi dan juga tindakan pembedahan. Untuk sebagian besar kasus di komplikasi intratemporal ini tentunya membutuhkan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan penggunaan high resolution CT scan. Sebagai kesimpulan, otitis media supuratif kronik ini sering ditemukan pada praktek sehari-hari dan juga sangat mempengaruhi kualitas hidup seorang pasien. Tata laksananya bisa berupa tata laksana medikamentosa maupun juga pembedahan, dan tata laksana untuk pasien OMSK ini sangat spesifik untuk masing-masing pasien, sehingga perlu pendekatan yang spesifik untuk masing-masing pasien dalam kita menangani kasus pasien dengan OMSK ini. Tentunya dengan tata laksana yang tepat dan juga sesuai dengan evidence yang ada, itu bisa mencegah komplikasi yang diakibatkan oleh OMSK dan juga bisa mencegah progresivitas dari disabilitas yang diakibatkan dari OMSK tadi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.